Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Primayane Putri pada perkuliahan analisis struktur. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana cara menganalisis sebuah balok sederhana yang dibebani oleh beban merata dengan menggunakan program SAP 2000 versi student. Pada video sebelumnya, kita sudah melihat perbandingan analisis antara balok sederhana yang dibebani oleh beban terpusat dengan analisis yang menggunakan SAP 2000 versi student. Nah, sekarang kita akan coba menganalisis sebuah balok sederhana yang dibebani oleh beban merata. Soal ini saya ambil dari buku Mekanika Rekayasa 1 karangan Bapak Juniman Silalahi. Dari buku tersebut, untuk perhitungan manual kita dapatkan reaksi tumpuan dan bidang gaya geser serta gaya normal seperti gambar berikut ini. Nah, langkah yang pertama adalah kita buka program SAP 2000 versi student, kemudian kita akan coba buat modelnya seperti soal ini. Kita bisa buka program SAP 2000 versi student. Seperti biasa, Anda bisa cari programnya di desktop jika Anda sudah menginstalnya. Kemudian tentukan terlebih dahulu satuannya apa. Seperti di soal tadi, satuannya tampil di sini adalah dalam kilonewton dan meter. Maka saran saya sebaiknya Anda juga gunakan kilonewton dan meter. Sini dipilih satuannya adalah yang kilonewton per meter. Ini saya lebih suka kalau dimaximize biar kelihatan lebih leluasa layarnya. Kemudian kita ambil menu file, kemudian buat modelnya dari template, new model from template. Kita ambil kembali model balok sama dengan video sebelumnya. Number of span jumlah bentangannya adalah 1 dan span length-nya sesuai dengan panjang baloknya adalah 6 meter. Jika mau dilihat lagi soalnya adalah begini. Ini panjangnya adalah 6 meter, bentangnya hanya 1. Tumpuan ke tumpuan hanya memiliki 1 bentangan. Kita isikan di sini. Nah, maka akan muncul balok sederhana yang panjangnya, kita jika ingin mengecek panjangnya bisa diklik kanan di batangnya tersebut, panjangnya adalah 6 meter. Nah, tampilan di sini adalah sumbu koordinatnya. Sumbu X menunjukkan arah positifnya ke arah kanan, sumbu Y ke arah dalam, dan Z arah ke atas. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah karena kita tidak memperhitungkan beban sendiri dari strukturnya, berat sendiri dari strukturnya, maka kita akan mengabaikan berat sendiri dari strukturnya. Caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita pilih menu define, kemudian static load cases, kemudian kita abaikan berat sendirinya dengan mengganti angka 1 menjadi angka 0, kemudian pilih change load sehingga angka 1 tadi sudah berubah menjadi angka 0, kemudian baru oke. Nah, itu untuk mengabaikan berat sendirinya. Jadi angka 1 untuk berat sendiri yang diperhitungkan dan angka 0 untuk berat sendiri yang diabaikan. Nah, setelah selesai membuat pemodelan dari strukturnya ini, maka kita akan memberikan beban terhadap struktur kita. Bebannya adalah beban merata yang berada di sepanjang bentangan, besarnya adalah sebesar 2 kN per meter. Ini saya maksimal saja ya, biar lebih jelas. Nah, tumpuannya sudah benar. Nah, untuk memberikan beban, karena bebannya berada di frame, maka kita pilih dulu frame-nya, kemudian kita pilih menu assign, kemudian frame static loads, kemudian karena bebannya adalah beban merata, maka yang kita pilih adalah point and uniform. Point untuk beban terpusat, uniform untuk beban merata. Ya, trapezoidal untuk beban trapesium, dan ini beban temperatur serta beban-beban yang lainnya. Oke, gravity boleh bagaimana? Boleh juga dipilih yang gravity, tapi nanti akan kita lihat perbedaan analisisnya. Jika yang kita masukkan adalah arahnya arah gravity, apa perbedaannya dengan beban yang kita masukkan dengan yang uniform di sini. Nah, di sini adalah load case name-nya adalah load 1, biarkan saja namanya dulu sesuai dengan default-nya. Kemudian load type and direction-nya adalah force, direction-nya adalah
kita pilih di sini global saja untuk memperlihatkan bahwa memang bebannya itu berada sejajar dengan sumbu Z. Jadi bebannya berada sejajar dengan sumbu Z tapi arahnya berlawanan. Maka kita masukkan di sini nilainya adalah nilai negatif. Nah, ini point load. Point load ini tidak ada beban terpusat di sini, maka ini bisa kita kosongkan saja. Yang kita isikan di sini adalah uniform load. Ini kita isikan sesuai dengan besarnya beban yang bekerja di balok kita tadi. Besarnya tadi adalah minus 2. Nah, kenapa minus 2? Karena arahnya ke bawah dan besarnya adalah 2 kN meter. Nah, bagaimana kalau kita pilih gravity? Boleh juga. Tadi ada arahnya adalah gravity sesuai dengan standarnya. Tapi ingat bahwa gravitasi itu arahnya adalah ke bawah positifnya. Maka kalau Anda pilih di sini bebannya gravity, kita masukkan di sini nilainya itu yang 2. Karena kalau Anda masukkan yang minus 2, nanti arahnya akan terbalik. Oke, nah ini kita pilih di sini global Z. Saran saya sih kalau Anda mau memilih memasukkan sumbu koordinatnya, sesuaikan saja dengan sumbu koordinat global. Karena kalau Anda input dalam bentuk gravity, nanti outputnya akan keluar juga dalam bentuk sumbu global. Nah, jadi daripada meragukan, input saja dalam bentuk sumbu global agar nanti hasil outputnya sama dengan data input yang Anda masukkan. Oke, jadi direction yang dimasukkan global Z, kemudian uniform load yang dimasukkan minus 2. Ini oke. Nah, ini sudah muncul. Oke. Nah, setelah ini selesai semuanya, berarti sudah kan? Panjangnya sudah 6 meter, bebannya sudah 2. Kita bisa lakukan lagi langkah analisis seperti di video sebelumnya. Untuk melakukan analisis, kita bisa ke menu Analyze, kemudian Run atau F5, atau Run Minimize atau Shift F5, atau yang tombol play ini ya. Oke, ini kita run. Nah, kita simpan namanya. Ini saya simpan dengan nama yang sudah ada saja, biar lebih teratur. Oke, nah sudah analisis komplit. Oke, kita bisa okekan ini, maka akan muncul deformasi dari struktur kita. Nah, ini tampilan dalam bentuk 3 dimensi. Sekarang saya ingin tampilkan dalam 4 windows dan semuanya menghadap ke depan. Jadi dalam bidang XZ ini ya. Option, Windows 4. Nah, ini mau ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi saja. Ini dipilih XZ. Ini juga bidang XZ. Ini sekarang YZ plane ditukar menjadi XZ. Ini XY plane ditukar menjadi XZ. Nah, sekarang saya akan menampilkan ini adalah bentuk deformasinya. Berapakah bentuk deformasi? Bisa diklik kanan di join-nya. Ini juga bisa diklik kanan di join-nya. Oke. Kemudian jika ingin melihat berapakah reaksi tumpuannya, untuk melihat reaksi tumpuan itu bisa dari menu Display, Show elemen forces traces, ambil yang join karena reaksi tumpuan itu kan di join. Nah, Anda pilih yang reaction bukan yang spring force. Ini diokekan, maka ini adalah reaksi tumpuannya. Atau bisa juga dengan menekan icon yang ini, yang J ini ya. J join reaction force. Ini sama, akan keluar kotak dialog yang sama dengan kotak dialog jika kita memilih assign join restraint. Oke, kemudian yang ini adalah kita ingin tampilkan gaya dalam gesernya. Display, show element forces traces yang frame. Kita pilih yang aksial ini untuk gaya normal. Gaya normalnya tidak ada karena tidak ada gaya horizontal, jadi kita abaikan saja dulu. Kita pilih yang shear 22 untuk gaya geser 2-nya. Nah, ini jika kita pilih yang fill diagram, maka akan muncul diagram saja tanpa ada angkanya. Ini diokekan, maka akan muncul diagramnya seperti ini. Jika Anda ingin menampilkan angkanya, bisa juga dengan cara yang sama. Display, show element forces traces yang frame,
dipilih SIR 22, di uncheck yang fill diagram, dicentang yang show value on diagramnya. Nah, kemudian di Windows yang keempat, kita akan menampilkan gaya momen lenturnya. Caranya sama. Display, show element forces traces yang frame, diambil yang momen 33. Ini kalau mau menampilkan diagramnya saja. Atau cara lainnya, kita pilih yang icon F ini, Member Force Diagram for Frames. Jadi ini yang dipilih, maka akan muncul momen 33. Jika ingin menampilkan angkanya, di uncheck yang fill diagram, di centang yang show value on diagramnya. Nah, ini sudah tampil reaksi tumpuan, gaya geser, dan momen lenturnya. Nah, bagaimana jika Anda ingin melihat bentuk sebelum berdeformasi? Jika ini kan bentuk deform shape-nya setelah berdeformasi. Nah, jika ingin menampilkan bentuk sebelum berdeformasi itu adalah dengan display, show undeformed shape, maka akan muncul bentuk awal sebelum berdeformasi. Atau sama perintahnya yang lain, saya ingin tampilkan di sini ya bentuk sebelum berdeformasinya, itu yang ada seperti ini. Yang show undeformed shape, icon seperti tabung begini, show undeformed shape, maka dia akan menampilkan tampilan yang sama dengan bentuk sebelum berdeformasi. Nah, kemudian satu lagi, jika ingin menampilkan bebannya, berapakah beban yang tadi dimasukkan? Jika Anda ingin tampilkan bentuk gambarnya, maka kita bisa dari sini, display, show load, kita tampilkan bebannya. Jadi kalau ingin menampilkan semua di menu display ya, display show undeformed shape, display show loads, display deform shape. Ini kalau deform shape ini bentuk deformasinya. Nah, ini bentuk berdeformasi. Wire shadow ini bentuk awalnya, ini setelah berdeformasi. Jika ingin mengembalikan ke bentuk undeformednya seperti ini, atau yang deform shape-nya juga bisa begini, display static deform shape-nya, yang seperti gambar segitiga itu. Oke. Nah, jika ingin menampilkan bebannya, display, show load, frame. Nah, diaktifkan ini kedua-duanya, show join load with frame load, dan kalau kita ingin tampilkan bebannya berapa, dicentang yang show loading value. Jika tidak dicentang ini, nanti tidak muncul angka bebannya berapa. Jadi biar kita tahu bebannya itu berapa ya, dicentang yang show loading value-nya juga. Nah, ini akan memunculkan tampilan beban awal yang kita masukkan. Oke. Saya harap sampai di sini Anda bisa memahami penjelasan saya. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan hasil dari analisis dengan SAP 2000 ini dengan hasil manual yang sudah kita dapatkan dari buku Mekanika Rekayasa 1. Nah, kita akan coba tampilkan hasilnya. Ini dibandingkan. Nah, ini adalah hasil perbandingan hasil yang manual. Ini dari buku Mekanika Rekayasa 1 manual. Ini bidang gesernya positif negatif. Ini bidang momen lenturnya. Nah, ini hasil yang didapatkan dari SAP 2000. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa kita dapatkan nilai yang sama, nilainya sama. Untuk momen lentur persis sama nilai dan besar dan arah bidang momen lenturnya. Nah, yang geser hasilnya sama, cuman arah tandanya aja yang berbeda. Tapi tetap kita gunakan, berarti Anda sudah tahu bahwa kalau konsepnya berarti di sini gesernya geser positif, berarti arah ke atas kiri yang naik, yang arah ke atas yang bawah, yang di sisi sini yang turun. Di sisi kalau untuk yang negatif berarti sisi sini yang turun, sisi sebelah kanannya yang naik ke atas gitu. Jadi demikian penjelasan saya untuk balok sederhana yang dibebani oleh beban merata. Kita akan lanjutkan penjelasan berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.